Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, dia ya? Iya. Silakan masuk. Duduk ya, tempat yang sekiranya nyaman buat dia. Oke. Senang bisa bertemu dengan kamu ya, Dian, pada hari ini. Gimana kabarnya? Perjalanan menuju ke sini lancar atau malah ada kendala nih? Baik Kak. Kalau perjalanan sih tadi alhamdulillah juga lancar, nggak macet. Alhamdulillah ya. Saya sangat menghargai dan mengapresiasi kamu nih saat ini datang ke sini dan juga berbicara tentang hal-hal yang kamu alami saat ini. Emang nggak mudah untuk menceritakan kepada orang, tapi gak apa-apa, santai aja ya di sini ya. Kamu tidak perlu merasa khawatir dan merasa dihakimi. Di sini tempat yang aman kok buat kamu bercerita. Oke, ngomong-ngomong, akhir-akhir ini kamu lagi sibuk apa nih? Ada eh, kegiatan yang menarik yang sedang kamu kerjakan atau ada hal-hal yang bikin kamu semangat nih belakangan ini? Kalau akhir-akhir ini sih saya lagi ngerjain beberapa proyek aja sih Kak. Kebetulan saya kan desain grafis kan. Jadi ada beberapa proyek yang saya kerjain. Tapi dari banyaknya proyek itu tadi, itu nggak ngerasa puas gitu ngerjainnya, sisa kurang, apa-apa harus perfect gitu. Jadi saya ngerasa apa saya perfeksionis atau gimana gitu kan. Jadi kamu memang benar ya datang ke sini untuk berkonseling dengan saya ya? Iya kan. Oke. Sebelumnya pernah berkonseling belum? Kebetulan ini tuh pertama kali sih Kak. Jadi izinkan saya untuk menjelaskan sedikit ya tentang apa itu konseling. Jadi konseling ini adalah proses pemberian bantuan oleh konselor atau saya sendiri untuk kamu nih Dian sebagai konseling. Jadi bantuannya itu berupa arahan untuk memecahkan masalah yang kamu alami. Jadi setiap kamu bercerita, nanti saya berusaha untuk membantu mengarahkan untuk pemecahan masalah yang kamu alami. Bagaimana? Berarti konseling itu kita kayak dikasih bantuan, tapi bantuannya tuh berupa arahan gitu ya. Iya. Sebelum kita lanjut, bagaimana kita membuat kesepakatan kecil? Kapan apa itu Kak kalau itu? Jadi kesepakatan ini kita ini fokus membahas tentang bagaimana perfeksionisme yang berpengaruh pada pekerjaan kamu dan bagaimana cara mengatasinya agar kamu tetap bisa berkarya tanpa merasa terbebani. Juga kamu bisa mengungkapkan perasaan kamu nih dengan jujur tanpa rasa takut dihakimi. Nah, tapi kalau misalnya ada hal-hal yang kurang nyaman ya untuk dibahas, kamu bisa ngomong ya kapan aja. Jadi sesi konseling ini kita berdurasi sekitar kurang lebih 25 menitan ya. Bagaimana menurut kamu? Berarti konseling ini nanti tuh berjalan 25 menit. Tapi kalau misalnya dalam 25 menit itu saya ngerasa belum selesai gitu, gimana Kak? Nah, kita bisa melanjutkan ke sesi selanjutnya. Kamu nanti bisa ngomong ya ke saya. Nanti kita akan menjadwalkan sesi selanjutnya secara bersama-sama. Gitu. Dian udah setuju nih ya dengan kontraknya dan udah mengerti kan dengan kontrak konseling kita. Jadi saya ingin kamu menandatangani nih kontrak konseling kita. Silakan. Izin ya Kak. Iya. Nah, oke. Terima kasih. Oke. Jadi kita mulai aja nih ya sesi konselingnya. Boleh ceritain nih Dian, apa ada pengalaman terbaru di mana kamu merasa perfeksionisme menghambat kerjaan kamu? Jadi
Jadi minggu lalu tuh saya ngerjain project desain untuk klien saya kan. Itu saya ngerasa nggak cukup gitu sama desain saya, sebenarnya kurang bagus, saya merasa kurang kurang detail, kurang apa gitu. Terus ini saya terus-terusan ngerevisi, terus ya akhirnya saya buang-buang waktu buat revisi terus menerus, dan akhirnya saya malah telat ngirim ke klien saya. Oh, gitu ya. Oke, terima kasih telah membagi pengalamannya. Apa yang kamu rasakan nih saat itu? Saya pastinya merasa frustasi dan juga agak cemas ya, karena saya takut desain saya ini nggak diterima dengan baik sama klien saya, dan saya takut klien saya jadi kecewa, akhirnya saya malah kehilangan klien gitu. Jadi saya agak cemas. Saya cukup mengerti ya, Dian. Perfeksionisme memang sering ya membuat kita merasa tidak pernah cukup baik dalam kerjaan yang kita lakukan. Terus ada nggak dampak terhadap produktivitas dan kesejahteraan kamu? Apa ada momen tertentu nih di mana kamu merasa desain kamu tuh tidak cukup bagus? Saya merasa kelelahan sih Kak, karena saya terus-terusan merevisi, terus-terusan ngulang desain-desain saya. Terus saya juga seringkali ngerasa kehilangan motivasi, bahkan saya tuh ngerasa saya tuh nggak cukup baik jadi desain grafis gitu. Pas saya ngeliat desain saya yang udah saya buat lagi, saya tuh ngerasa nggak pernah cukup baik gitu loh Kak. Apa ada kejadian tertentu yang memperkuat perasaan ini? Lalu apa yang terjadi setelahnya? Kak, ketika klien saya kasih desain, terus dia merevisi desain saya tuh merasa agak gagal gitu. Terus saya ngerasa saya tuh dikritik gitu loh Kak, jadi saya kehilangan motivasi, saya ngerasa gagal, saya pikir bahwa desain yang saya buat tuh udah pasti buruk kalau misalnya direvisi sama klien saya. Terus jadinya saya ngabisin banyak waktu buat mengoreksi bagian-bagian kecil dari desain saya gitu. Tapi kamu pernah nggak sih ngasih ke klien kamu desain yang belum kamu revisi? Enggak sih Kak, soalnya saya tuh ngerjain itu tuh cuma kayak usaha saya untuk memperbaiki desain saya sebelum saya kirim ke klien, karena saya pengennya saya kirimnya tuh udah dalam keadaan desain saya yang sempurna gitu. Gitu ya. Jadi kamu harus memastikan desain itu tuh benar-benar sempurna untuk dikirim atau diberitahu ke orang lain atau klien kamu gitu ya. Iya Kak, karena saya takut dapat kritik dan juga komen negatif gitu dari klien saya. Tapi bagaimana kalau misalnya klien kamu itu malah suka nih sama desain yang kamu belum revisi? Saya nggak pernah mikir ke sana sih sebelumnya. Aku belum pernah mikir ke sana ya. Iya, saya malah nggak kepikiran ke arah situ. Oke, menarik. Jadi, apa kamu pernah merasa bahwa kritikan dari klien itu menjadikan kamu tuh gagal menjadi desainer? Iya Kak, setiap kali saya dapat kritik atau revisian gitu dari klien saya merasa berarti desain yang saya buat tuh gagal atau buruk gitu. Jadi, apa dampak itu berpengaruh dengan kepercayaan diri kamu sebagai desainer? Lumayan sih Kak, berpengaruh ini. Kalau misalnya saya dapat kritik atau revisian gitu, saya makin kayak kurang percaya diri sama desain yang saya buat. Jadi, perfeksionisme kamu ini tuh tidak hanya mempengaruhi produktivitas kamu ya, tapi juga
mempengaruhi ketidakpercayaan diri kamu ya sebagai desainer. Iya betul Kak, kadang saya tuh bahkan kayak nanya sama diri sendiri gitu loh Kak, apakah saya ini pantas jadi desain grafis atau enggak, karena ya itu tadi. Oke, kita sudah mengidentifikasi nih bahwa perfeksionis kamu itu membuat dirimu tuh ragu-ragu, terlalu fokus dengan detail yang kecil, dan juga merasa gagal nih kalau misalnya kamu udah merevisi desain tersebut. Sekarang coba kita lihat ya gimana teknik modeling bisa mengatasi permasalahan kamu saat ini. Jadi dari percakapan kita di awal ini, saya mendengar bahwa kamu tuh merasa tertekan dan cemas ya, karena kamu tuh ingin desain kamu terlihat baik dan perfect. Ada juga khawatir dengan kritikan yang disampaikan oleh orang lain. Jadi buat kamu tuh berlarut-larut dan terjebak dari permasalahan kamu tersebut, ya kan? Iya, saya merasa itu tuh adalah cara saya untuk memastikan kalau saya ini gak ngecewain orang lain gitu kan. Saya paham. Tapi apakah Anda merasa bahwa itu membuat Anda lebih bahagia atau justru malah makin stres? Lebih ke stres sih Kak, karena saya ngerasa nggak pernah selesai sama urusan saya, jadinya saya merasa sangat agak-agak tertekan. Jadi lebih banyak stresnya ya. Saya pola pikir ini tuh memang sangat menguras energi kamu ya. Jadi kita perlu mencari cara supaya pikiran kamu ini menjadi positif. Saya ingin memberikan contoh. Ini ada kisah nyata dari seseorang yang pernah mengalami kejadian seperti kamu, perfeksionis. Jadi ini tuh supaya kamu mendapatkan gambaran jelas nih tentang hal yang kamu alami saat ini. Kalau boleh tahu siapa itu Kak? Saya tidak bisa menyebutkan siapa ya, karena saya ingin menjaga kerahasiaannya. Tapi saya pernah bekerja dengan seorang desainer dan dia juga seorang dosen. Dulu dia seorang perfeksionis juga nih. Selalu merasa desainnya tuh nggak pernah bagus. Jadi dia suka menghabiskan waktunya berjam-jam tuh hanya untuk merevisi satu proyeknya dia, dan juga merasa cemas jika hasilnya itu tidak seperti yang dia inginkan gitu. Kedengarannya kayak mirip sama saya gitu. Terus yang tadi kakaknya itu gimana cara ngatasinnya? Nah, dari situ dia mulai mengetahui nih, dia juga mulai belajar untuk menerima bahwa kesempurnaan itu relatif. Kamu menyadari bahwa desain yang efektif itu bukan hanya dilihat dari visualnya aja, tetapi juga apakah desain itu tuh sesuai dengan tujuannya dia atau tidak. Dan juga dia belajar menetapkan batas waktu, terus juga menerima kritik saran dari orang lain, dan juga memahami bahwa revisi yang terus-menerus itu tuh tidak cukup baik, tidak selalu membuat desainnya benar-benar sempurna seperti itu. Nah, dari contoh ini tadi yang saya sebutin, apa ada strategi yang bisa kamu terapkan dari pekerjaan kamu? Saya pengen nyoba untuk mulai gak terlalu merevisi secara berlebihan, terus pengen lebih menerima kritik dan juga saran dari orang lain, jadinya saya gak memandang itu tuh adalah
sebuah komentar negatif gitu. Jadi saya nggak harus kehilangan kepercayaan diri saya cuma gara-gara kritik dari orang lain. Nah, itu tuh pemikiran itu yang baik ya. Jadi coba kita terapkan beberapa strategi nih dalam hal kecil. Nah, sekarang kita coba nih sesuatu yang beda ya. Saya mau kamu gambar konsep desain selama 5 menit aja. Terus jangan mikir terlalu lama, jadi langsung aja gitu. 5 menit Kak? Iya, 5 menit. Gimana? Saya nggak pernah sih bikin desain sesingkat itu. Nah, itu dia poinnya. Kita coba aja dulu ya, nggak usah terlalu perfect. Yang penting jadi, oke? Nih, saya sediain kertas kosong ya buat kamu. Jadi coba. 5 menit nih Kak? Iya, 5 menit aja ya. Saya coba ya. Iya. Oke, waktunya habis. Oke, gimana rasanya? Agak kurang sih Kak saya. Ya, wajar sih karena kan kamu udah kebiasaan suka apa ya? Standarnya tinggi nih. Jadi menggambar 5 menit kerasanya sangat-sangat beda gitu ya. Nah, coba nih kamu bisa lihat dari sisi lain. Kamu bisa menggambar secepat ini tanpa harus stuck di detail-detail tertentu kan? Iya ya Kak, nggak seburuk yang aku kira sebelumnya sih. Nah, tepat sekali. Jadi coba bandingin sama desain yang sebelumnya kamu suka revisi nih. Dengan waktu yang berjam-jam. Apa bedanya? Yang ini kelihatannya emang lebih simple sih. Saya juga nggak mereka secara spontan. Mungkin cuma kurang di detail-detail kecilnya aja sih. Tapi kayaknya kalau dari sebagian orang nggak bakal terlalu fokus ke detail sih. Nah, itu cuma kebiasaan kan. Nah, coba kita latihan lagi. Aku kasih tantangan kamu 2 menit buat ngasih detail-detail kecil. Coba fokus pada kreativitas kamu, bukan ke kesempurnaan. 2 menit ya Kak? Iya. Saya coba ya. Nah, gimana sekarang? Seru juga sih Kak. Saya jadi nggak ada waktu buat terus-terusan revisi karena waktunya yang singkat itu tadi. Jadi saya nggak ngerasa tertekan gitu. Nah, bagus. Sekarang tantangan terakhirnya aku mau tantangan tadi yang 5 menit dan 2 menit tadi itu eh, kamu terapin ke pekerjaan nyata kamu. Apakah kamu sanggup? Mungkin bisa saya coba sih Kak nanti. Iya, dicoba pelan-pelan. Jadi setiap kamu gambar, kamu kasih, jangan lupa nih kamu kasih timer. Tuh, ingat ya, nggak ada desain yang 100% itu sempurna. Jadi yang penting kamu tuh harus tetap produktif dan ya nggak berlarut-larut dalam stres kamu. Coba kita langsung ke pola pikir perfeksionis kamu ya. Apa yang membuat kamu terus merasa bahwa desain kamu tuh tidak cukup baik dan bagus? Saya tuh takut klien saya nggak suka sama desain saya. Sebenarnya saya terus-terusan merevisi desain yang saya buat untuk klien saya itu Kak. Coba kita telah lebih dalam. Apa ada satu desain kamu yang pernah dipuji tetapi kamu merasa itu tidak bagus, tidak puas dengan kamu? Ada sih Kak, beberapa bulan yang lalu, kalau nggak salah 3 bulan yang lalu, saya tuh ada ngerjain logo buat klien saya. Klien saya tuh suka, dia muji saya kalau desainnya bagus, jadi dia suka dan puas. Tapi dari saya sendiri, saya merasa kurang puas gitu kan, walaupun klien saya suka.
Jadi meskipun kamu merasa tidak puas, tapi klien klien kamu tuh merasa hasilnya itu sangat bagus dan punya nilai yang berharga. Apakah kamu itu terlalu keras nih sama diri kamu sendiri? Mungkin iya ya Kak, saya merasa standar saya tuh terlalu tinggi gitu untuk direalisasikan pada diri saya sendiri, sehingga saya sendiri pun merasa agak tertekan dan keberatan gitu sih. Ini menunjukkan bahwa perfeksionisme itu bukan hanya soal kualitas ya, tapi juga soal kepercayaan diri. Jika kalian sudah puas, kenapa kamu masih merasa kurang cukup baik? Karena saya tuh merasa kalau saya terlalu cepat merasa cukup, saya bakal nggak berkembang gitu. Tapi berkembang tidak berarti terus-menerus mengkritik diri sendiri kan? Berkembang juga berarti belajar kapan harus berhenti dan menerima bahwa hasil yang kita kerjakan itu sudah cukup baik. Lalu apa yang bisa kamu lakukan untuk mengubah cara pandang kamu ini saat ini? Mungkin saya bisa mulai dari menerima feedback orang lain tanpa saya langsung merasa kalau saya itu gagal. Saya juga mungkin bisa mulai mencoba menerima revisi dari klien saya seperti yang kita bicarakan tadi, dan juga mungkin bisa membatasi diri saya untuk terus-terusan merevisi project. Bagus ya. Jadi perubahan itu tidak terjadi dalam semalam, tapi langkah kecil seperti ini akan membantu kamu lebih jauh. Nah, sebelum kita akhiri sesi konseling ini, coba ya kita evaluasi dulu tentang yang kita bahas. Jadi apa pemahaman terbesar yang kamu dapatkan pada pertemuan kali ini? Yang bisa saya dapetin dari sini itu, saya sadar kalau perfeksionis itu nggak semuanya bagus. Kadang bikin saya sendiri jadi frustasi, jadi stres, jadi cemas. Jadi kadang punya standar yang tinggi itu juga gak baik, karena susah juga kan merealisasikannya. Terus saya juga melihat kalau saya tuh bisa lebih percaya diri dengan membatasi revisi yang sering saya lakukan itu. Terus juga bisa lebih fokus ke efektivitas kerja saya. Itu kesimpulan yang sangat bagus loh. Nah, jadi gimana nih perasaan kamu setelah menjalani sesi konseling ini? Saya merasa agak lebih lega gitu, karena rasanya kayak ada harapan baru untuk saya bisa berubah dan tidak terus terjebak dalam sikap perfeksionisme yang ganggu saya. Itu langkah yang sangat positif ya. Terus ada nggak langkah yang ingin kamu lakukan setelah dari sesi konseling ini? Mungkin saya bisa mulai dari membatasi diri saya dalam merevisi project. Terus juga bisa mulai mencatat pola pikir saya, siapa tahu masih ada yang salah itu dari pola pikir saya, jadi nanti saya bisa mengevaluasi diri. Sangat bagus ya. Saya senang banget nih melihat kamu sekarang berkomitmen untuk berubah. Sampai jumpa di sesi berikutnya ya. Terima kasih telah menceritakan masalah yang kamu alami kepada saya. Terima kasih. Mungkin saya bisa langsung pulang aja ya. Oh iya. Karena saya masih ada kerjaan. Oke, saya antar ya. Iya, Bang.